Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Valentin Sean, NPM 2019-12-5051. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah Task-Based Language Learning. Dan ada 3 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian Task-Based Language Learning menurut para ahli. Yang kedua, peran tugas dalam pembelajaran bahasa. Dan yang ketiga, task-based language learning dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pengertian task-based language learning menurut para ahli. Ada beberapa definisi tugas. Misalnya, menurut Prabu tahun 1987, yang pertama kali mendirikan task-based language learning mendefinisikan tugas sebagai kegiatan di mana peserta didik sampai pada suatu hasil dari informasi yang diberikan melalui beberapa proses berpikir yang diatur oleh guru. Menurut Nunan tahun 1989, tugas adalah pekerjaan kelas yang melibatkan pembelajar dalam memahami, manipulasi, memproduksi, atau berinteraksi dalam bahasa target sementara perhatian mereka terutama terfokus pada makna daripada bentuk. Menurut Willis tahun 1996, menekankan pengaruh tugas pada kinerja komunikasi dan mendefinisikannya sebagai kegiatan di mana bahasa target digunakan oleh pelajar untuk tujuan komunikatif untuk mencapai suatu hasil. Menurut Samuda dan Baige tahun 2008, mendefinisikan tugas sebagai kegiatan holistik yang melibatkan penggunaan bahasa untuk mencapai beberapa hasil non-linguistik sambil menghadapi tantangan linguistik, dengan tujuan keseluruhan untuk mempromosikan pembelajaran bahasa, melalui proses atau produk atau keduanya. Dan menurut Van den Branden tahun 2006, mendefinisikan tugas sebagai suatu kegiatan di mana seseorang terlibat untuk mencapai suatu tujuan dan yang memerlukan penggunaan bahasa. Semua definisi disimpulkan bahwa tugas adalah aktivitas yang berfokus pada makna dan berorientasi pada tujuan dirancang untuk memungkinkan pembelajar mencapai hasil yang diinginkan dalam perkembangan bahasa. Peran tugas dalam pembelajaran bahasa. Menurut Nunan tahun 1989 menyatakan ada 6 komponen tugas dalam communicative task. Yang pertama yaitu goal atau sasaran. Sasaran merupakan tujuan umum yang luas dalam pemberian tugas. Sasaran menetapkan batas hubungan antara tugas dan kurikulum. Sasaran dapat berhubungan dengan jarak, hasil umum, komunikatif afektif atau kognitif, atau dapat secara langsung mendeskripsikan tindakan pengajar atau pembelajar. Yang kedua yaitu input atau masukan. Input mengacu pada data yang membentuk titik awal bagi tugas. Pada kenyataannya, input untuk tugas-tugas komunikatif dari sumber-sumber yang sangat banyak. Yang ketiga yaitu activity atau aktivitas. Aktivitas menetapkan apa yang seharusnya dilakukan pembelajar dengan input yang merupakan titik awal bagi tugas pembelajaran. Menurut Nunan tahun 1989 menyarankan 3 cara umum dalam melakukan aktivitas belajar yang meliputi latihan, agar dapat berkomunikasi dalam kehidupan sebenarnya, penggunaan keterampilan-keterampilan berbahasa, dan kemahiran atau akurasi. Yang keempat yaitu teacher role, atau peran guru. Menurut Nunan tahun 1989 mengatakan bahwa peran guru berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru diharapkan dapat berfungsi sebagai pemimpin, penasihat, atau contoh. Yang kedua, tingkat kontrol guru meliputi bagaimana pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, guru bertanggung jawab atas isi proses belajar mengajar. Yang keempat, pola-pola interaksional yang berkembang antara guru dan siswa. Komponen yang kelima yaitu learner role, atau peran pembelajar. Peran merujuk pada hal-hal yang diharapkan dilakukan oleh guru dan siswa dalam tugas-tugas pembelajaran, baik yang berhubungan dengan hubungan sosial atau antarpersonal antara para peserta. Berikut ini peran siswa dalam kelas bahasa. Yang pertama, pembelajar adalah penerima pasif rangsangan luar. Yang kedua,
Pembelajar merupakan interaktor dan negosiator yang mampu memberi dan menerima. Yang ketiga, pembelajar adalah pendengar dan pemain yang memiliki sedikit kontrol terhadap isi pembelajaran. Yang keempat, pembelajar dilibatkan dalam proses perkembangan pribadi. Yang kelima, pembelajar dilibatkan dalam aktivitas sosial dan peran-peran sosial dan antarpersonal. Pembelajar tidak dapat dipisahkan dari proses-proses pembelajaran secara psikologis. Yang keenam, pembelajar harus bertanggung jawab terhadap pembelajaran, perkembangan, dan keterampilan-keterampilan cara belajar mereka. Komponen tugas yang keenam yaitu setting. Setting merujuk pada peraturan ruang kelas yang spesifik dan akan diterapkan dalam tugas. Dalam setiap proses belajar mengajar di kelas, pemberian tugas tidak dapat terlepas dari kurikulum yang digunakan. Menurut Nunan tahun 1989 yang mengatakan bahwa kurikulum mengacu pada semua aspek pengajaran yang meliputi perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengaturan program pengajaran. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa suatu kurikulum sedikitnya meliputi perencanaan, penelitian empiris, dan pembenaran. Pada perencanaan, yang pertama prinsip-prinsip penyeleksian isi, yang kedua prinsip-prinsip pengembangan strategi pengajaran, yang ketiga prinsip-prinsip pengambilan keputusan tentang pembagian urutan pelajaran, yang keempat prinsip-prinsip pendiagnosaan kekuatan dan kelemahan tiap siswa dan membedakan prinsip-prinsip umum di atas untuk menemukan kasus-kasus pada tiap individu siswa. Pada penelitian empiris, yang pertama, prinsip-prinsip untuk penelitian dan pengevaluasian perkembangan siswa. Yang kedua, prinsip-prinsip untuk penelitian dan pengevaluasian perkembangan pengajar. Yang ketiga, pedoman untuk pelaksanaan kurikulum dalam konteks sekolah, siswa, lingkungan, dan situasi per grup yang berbeda. Yang keempat, informasi tentang variasi efek-efek dalam konteks dan siswa yang berbeda dan pemahaman kasus-kasus yang bervariasi. Dalam hubungannya dengan pembenaran atau justification, suatu formulasi yang bertujuan atau mengarah pada kurikulum yang berakses pada kritik yang mendalam. Task-based language learning dalam pembelajaran bahasa Inggris. Task-based language learning merupakan salah satu metode pengajaran bahasa yang menitikberatkan pada pemberian serangkaian latihan atau aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian kemampuan yang lebih besar. Serangkaian latihan ini bisa berjenjang tingkat kesulitannya, bisa pula setingkat. Namun demikian, apa yang hendak dicapai melalui potongan-potongan latihan ini akan menjadi bagian yang diperlukan untuk membangun pemahaman yang lebih besar terhadap konsep yang akan dipelajari. Task-based merupakan metode pembelajaran yang dianggap lebih bersifat komprehensif dibanding dengan metode komunikatif yang selama ini jauh lebih dianggap bermanfaat dalam pengajaran bahasa. Metode komunikatif selama ini lebih populer dan diaplikasikan pada banyak setting pengajaran bahasa hampir di seluruh dunia karena landasan berpikirnya adalah bahwa pengajaran bahasa seharusnya bukanlah bersumber pada pengajaran komponen bahasa secara terpisah, tetapi lebih kepada pemahaman bahwa bahasa haruslah diajarkan sebagai sarana komunikasi. Menurut Nunan tahun 2004. Di Indonesia pun penggunaan model komunikatif untuk pengajaran bahasa juga diaplikasikan pada hampir seluruh jenjang pengajaran baik di tingkat SMP maupun SMA. Pengajaran bahasa Inggris ditekankan pada pengajaran bahasa secara komunikatif, sehingga hasil pembelajaran pun mengindikasikan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Menurut Wulandari tahun 2015, setelah belajar bahasa Inggris selama minimal 6 tahun, lulusan SMA setidaknya memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara aktif dalam artian bisa dipergunakan untuk berkomunikasi secara sederhana, meskipun tentu saja dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Namun demikian, sulit dikatakan apakah pembelajaran bahasa Inggris dengan model komunikatif berhasil baik dalam membuat pembelajar bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Karena pada kenyataannya, banyak juga mereka yang mengaku sudah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun, tapi tidak juga merasa bisa menggunakannya dalam berbahasa Inggris.
dan oleh karenanya berniat untuk mempelajarinya kembali, terutama dengan mengaitkannya dengan sektor pada pekerjaan mereka. Oleh karena itu, di Indonesia banyak ditemui mereka yang belajar bahasa Inggris di usia non-sekolah dengan menargetkan pada bahasa Inggris untuk tujuan tertentu atau English for specific purposes. Untuk pengajaran English for specific purposes, penggunaan task-based learning dianggap bisa memberikan kemudahan bagi pembelajar untuk menguasai materi pembelajaran, terutama jika tingkat kemampuan yang dimiliki belumlah dianggap tinggi. Task-based learning dianggap bisa lebih memadai karena model tersebut dianggap bisa memperkuat prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan untuk disesuaikan dengan pilihan bahan ajar. Yang kedua, memberikan penekanan komunikasi melalui interaksi terstruktur dalam bahasa target. Yang ketiga, menggunakan materi ajar autentik. Yang keempat, adanya pengawasan sehingga pembelajar tidak hanya belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga untuk menyadari proses pembelajarannya sendiri. Yang kelima, pengalaman pembelajar bisa dikembangkan sehingga memberikan kontribusi penting terhadap pembelajaran itu sendiri. Yang keenam, menurut Nunan tahun 2004 menghubungkan pengalaman pembelajaran bahasa di kelas dengan penggunaan bahasa di luar kelas. Dengan banyaknya hal positif yang bisa ditekankan dengan penggunaan task-based learning tersebut, tentunya menggunakan model tersebut bisa pula memudahkan pencapaian pembelajaran secara umum. Baik, terima kasih telah menyimak dan mendengarkan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.